teman-teman, perkenalkan nama aku Muhammad Yaki dari kelompok 1. Aku tidak sendiri, aku bersama rekan-rekan aku yang hebat. Ada Nur Atia Ganata, ada Stefani, ada Dinda, ada Nanda, ada Mas Satria, sama ada Vira. Ini aku mungkin bisa dikoreksi juga nanti kalau ada pemahamanku yang salah, karena aku mencoba memahami dalam waktu yang singkat tentang Occam's Law dan Philip Carter. Jadi kan kalau Occam's Law tadi kita membahas tentang pengaruh GNP dan GDP, Gross National Product dan Gross Domestic Product-nya terhadap unemployment, terhadap pengangguran. Kalau aku pikirnya kayak gini, Pak. Misalkan ada GNP atau GDP. GNP dan GDP ini kan kalau artinya tuh nilai total barang atau jasa dihasilkan dalam sebuah negara. Tergantung sih, kalau domestik ya dalam sebuah negara kan gross domestic product. Terus tuh kalau misalkan kan ini nilai barang dan jasa loh, barang dan jasa nih. Jasa. Kalau ininya naik, kalau di sini naik, di sini naik juga loh. Semakin banyak barang dan jasanya, menurutku lah, ini pemikiranku yang dangkal, semakin banyak lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan loh. Iya. Nah, semakin banyak lapangan pekerjaan yang diperlukan oleh perusahaan berarti akan menurunkan unemployment. Ya seperti itu. Ini dasar Occam's Law. Ini clear lah. Terus tuh kalau gasan pilih itu inflasi itu kan kenaikan harga secara umum loh, kenaikan harga barang secara menyeluruh. Kalau kita membahas ekonomi makro berarti ada agregat demand yang lebih daripada demand agregat yang lebih besar daripada supply agregat. Berarti ketika agregat demand lebih besar daripada agregat supply, maka kan harga akan naik. Harga akan naik kan akan inflasi loh secara menyeluruh. Agregat demand ini kan permintaan secara makro gitu kan. Semakin besar AD-nya nih, semakin naik AD-nya, berarti semakin banyak apa aja lapangan pekerjaan atau sektor yang diperlukan karena oleh perusahaan. Semakin banyak lapangan pekerjaan, maka semakin rendah juga unemployment-nya. Tapi ini dalam jangka pendek. Apabila siklus ini berulang terus kan akan jadi jangka panjang loh. Nah, apabila siklus ini terulang terus, maka kalau yang dipikirkan tadi itu dia nambat full employment ya. Full employment tuh ketika terjadi kondisi tersisa pengangguran friksional dan struktural aja lagi. Misalkan ini kan ada ini nih, ada siklusnya inflasi, agregat demand, lapangan pekerjaan, developer. Pengangguran friksional tuh misalkan kayak Mas Satria baru lulus S1 akuntansi. Maksudnya pengalaman sini masih di situ aja loh. Maksudnya belum ada pengalaman, cuma lulusan S1 akuntansi. Yang lagi mencari kerja. Mas tuh namanya Mas itu jatuhnya pengangguran tuh. Terus tuh kalau pengangguran struktural tuh misalkan kayak Vira misalkan dipecat gara-gara tugas itu kalau digantikan oleh mesin. Nah, Vira lawan Mas Satria tuh perlu kayak apa ya? Dasar tenaga kerja bukan nomor 2 itu sebenarnya perlu disesuaikan lagi karena terpengaruh oleh siklus ini. Karena apabila siklus ini diulang terus, nah ini diulang terus nih, developer pada ujungnya developer lah. Bukan income tuh kadang terpengaruh ini karena apa? Karena satu, pengalaman income belum ada. Income harus disesuaikan lagi kan pada dasarnya tenaga kerjanya harus disesuaikan lagi. Sama kayak Vira juga mungkin spesifikasi lapangan pekerjaannya kan sesuai lawan apa yang Vira punya di pekerjaan sebelumnya. Makanya pada dasarnya tuh penyesuaiannya tuh ada di tenaga kerjanya, bukan di siklus yang ini, karena siklus yang ini sudah alami seperti ini. Itu kenapa anak kayak aku pengen inflasinya gimana kayak apa, balik lagi ke bukan income berdua kayak apa menyesuaikannya dengan lapangan pekerjaan yang selalu dibuka. Kayak itu.
bisa